Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Kembali lagi di hari Senin. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Miss mau nanya, puasanya masih full? Mudah-mudahan masih full. Yang masih sakit segera sehat. Yang masih lemas kembali semangat. Nah, sudah pada mandi? Oke, mudah-mudahan sebelum menonton video ini si suami semuanya mandi dulu ya, supaya lebih segar untuk belajar. Nah, hari ini kita kembali lagi minggu ke-8 ya. Minggu ke-8 di belajar online di rumah. Nah, kali ini Miss akan menjelaskan tentang SKK. Apa itu SKK? Syarat kecakapan khusus. Sebelumnya dalam pramuka ataupun hizbul watan yang kita gunakan itu ada 10 macam SKK yang wajib untuk tingkat SD atau disebut dengan tingkat siaga. Nah, lambangnya 10 TKK yang wajib itu adalah ini. Bisa anak-anak Miss lihat di dalam buku cetak juga ada. Nah, gambar yang pertama, sebelum Miss menjelaskan gambar-gambar ini, Miss akan mengingatkan kembali. Nah, syarat kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang anggota pramuka siaga ataupun hizbul watan yang siaga adalah syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus. Syarat kecakapan umum disingkat dengan SKU dan syarat kecakapan khusus disingkat dengan SKK. Oke? Syarat kecakapan umum disingkat dengan SKU dan syarat kecakapan khusus disingkat dengan SKK. Nah, SKU atau syarat kecakapan umum, pertama, pramuka siaga adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Jadi, tanda kecakapan umum baru kita dapatkan apabila syarat wajibnya sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya pramuka siaga ada 3 tingkatan TKU, yaitu siaga mula, kedua siaga bantu, ketiga siaga tata. Tanda kecakapan umum atau TKU pada pramuka siaga dapat dikenakan pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung. Nah, ada file-file ini bersangkutan dengan file-file yang pernah Miss sampaikan, yang pernah Miss kirimkan. Boleh dibuka lagi nanti apabila belum mengerti. Selanjutnya, TKU untuk siaga berbentuk sebuah janur. TKU untuk siaga berbentuk sebuah janur atau disebut dengan mancung, yaitu bunga pohon kelapa yang baru tumbuh. Hal ini diambil dari kebiasaan para pahlawan dulu untuk menandakan pangkat seseorang. Oke. Syarat kecakapan khusus adalah syarat yang harus atau wajib dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus dalam pramuka adalah tanda yang diberikan kepada anggota pramuka atau peserta didik sebagai bentuk apresiasi atau skill atau kemampuan seseorang anggota pramuka dalam suatu bidang tertentu. Nah, tanda kecakapan khusus ini bersifat opsional bagi anggota pramuka atau peserta didik.
sehingga seorang peserta didik dapat memiliki tanda kecakapan khusus yang berbeda dari peserta didik yang lainnya. Jadi sesuai dengan kemampuan setiap peserta didik tersebut. Tanda kecakapan khusus pada pramuka siaga ada 10 macam TKK pramuka siaga. Satu, pertama yang Miss jelaskan, ada 10 macam lambang atau TKK wajib pada pramuka siaga. Sekarang ini kita akan menjelaskan atau kita belajar tentang pramuka siaga ya, yang sesuai dengan tahap kita, yaitu tahap SD, sekolah dasar, yaitu pramuka siaga. Nah, pada gambar pertama ini disebut dengan di sini PPPK atau P3K yang biru. Nah, untuk P3K ini, TKK pertolongan P3K ini singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Untuk memenuhi SKK P3K, seorang pramuka siaga harus sudah memenuhi syarat berikut. Jadi, untuk memenuhi syarat P3K ini menjadi pramuka siaga yang memiliki tanda P3K ini, dia harus memenuhi dulu. Pertama, mengetahui cara dan dapat memberi pertolongan pada kecelakaan luka iris, luka garuk, luka terbakar, kena benda-benda tajam, benturan atau memar. Nah, yang kedua, mengetahui cara dan dapat menggunakan dengan benar dan rapi bagaimana pembalut segitiga untuk luka di kepala, tangan dan kaki, mengenakannya. Jika kalau ada yang terluka di lapangan, itu biasanya pramuka siaga yang memiliki lambang P3K itu harus mengetahui ketika ada anggotanya terluka bagian kepala, kaki dan tangan, bagaimana cara dia harus tahu bagaimana cara menggunakan pembalut yang segitiga yang rapi dan benar untuk menutup luka tadi. Nah, yang selanjutnya, bagaimana cara menggunakan pembalut panjang atau Zutelverband untuk jari dan tangan, lengan dan paha. Nah, jadi ini untuk penjelasannya. Kemudian syarat untuk menjadi SKK P3K ini, pertolongan pertama pada kecelakaan, si pramuka juga mengetahui cara dan dapat menghentikan perdarahan hidung seperti mimisan, menolong kecelakaan akibat sengatan binatang atau serangan dan debu mata. Nah, ini juga harus dimiliki, kecakapan ini harus dimiliki oleh seorang pramuka siaga yang memiliki lambang P3K. Selanjutnya, mengetahui penggunaan obat atau ramuan untuk obat luka. Nah, terakhir, mengetahui nama dan alamat poliklinik atau puskesmas, dokter atau rumah sakit yang terdekat, sehingga apabila anggota pramuka yang ada di sekitar di lapangan terjadi luka dan seorang pramuka yang menggunakan lambang P3K tidak bisa mengatasinya, maka seorang pramuka P3K ini harus mengetahui di mana lokasi puskesmas, dokter ataupun rumah sakit terdekat, sehingga tidak membahayakan setiap anggota pramuka yang ada. Oke, itu yang pertama ya, P3K. Selanjutnya, gambar ini yaitu pengurusan pengatur ruangan.
Ini adalah pengatur ruangan. Pramuka siaga atau seorang pramuka yang memiliki pengatur ruangan seperti ini, jelas nggak? Nah, untuk memenuhi SKK pengatur ruangan, lambangnya seperti ini gambarnya. Seorang pramuka siaga harus memiliki syarat. Pertama, dapat mengetahui dan menempatkan alat-alat rumah tangga seperti meja, kursi, rak majalah, lemari, dan lain-lain. Salah satunya misalnya ruangan tamu, kamar tidur, ruang kerja, dan istirahat. Nah, bagi anggota pramuka siaga yang memiliki lambang ini di lengan baju, di bajunya, mana nih? Ini pengatur ruangan, maka dia harus bisa menempati alat-alat rumah tangga, meja tadi, mengatur ruangan tersebut, kemudian dapat menyusun gambar bunga, tanaman, tirai sebagai hiasan dekorasi suatu ruangan. Terakhir, dapat mengatur dan menyiapkan meja makan. Itu tugas yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga yang memiliki lambang pengatur ruangan. Yang ketiga adalah pengamat. Nih, mata. Ini artinya adalah pengamat. SKK pengamat seorang pramuka siaga harus memenuhi syarat berikut. Pengamat ya. Syarat yang pertama, apabila kita mau mendapatkan lambang pengamat ini, pertama, dapat menggunakan panca indera. Ingat, panca indera apa-apa saja, ada berapa? Nah, dapat menggunakan panca indera untuk mengenal, mengingat sedikitnya 7 dari 10 macam benda yang dilihatnya selama 1 menit, diraba atau suara yang didengarnya. Nah, ini perlu ingatan juga. Kemudian dapat mengikuti jejak sejauh 1 km dengan menggunakan tanda jejak sederhana secara siaga. Selanjutnya, mengetahui dan mencatat cara dan kebiasaan hidup dari satu jenis binatang yang terdapat di sekitar. Mengetahui nama dan mengenal macam-macam tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran yang biasa digunakan manusia dan tumbuhan di daerahnya. Jadi, untuk mendapatkan gambar lambang dari pramuka siaga yang pengamat ini, siswa juga harus menyelesaikan memenuhi syarat-syarat yang Miss jelaskan tadi. Yang keempat adalah ini. Jelas, Nak? Ini adalah juru masak. Jadi, seorang anggota pramuka, misalkan juru masak, yang ini ya. Juru masak, untuk memenuhi syarat menjadi juru masak pada pramuka siaga, pertama, dapat memasak dan menyiapkan air minum. Kedua, bersama seorang teman membuat makanan cuci mulut dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan di daerah yang kita tempati, tempat pramuka tersebut, seperti singkong, pisang, sagu, terigu, dan bahan lainnya. Selanjutnya, membuat satu jenis lauk pauk sederhana yang digoreng, direbus, ataupun dibakar. Nah, yang keempat, mengetahui apa yang dimaksud dengan hidangan 4 sehat 5 sempurna. Nah, pembelajaran kita ini tentang pramuka berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, baik pembelajaran kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Siswa Miss harus ingat kembali apa itu 4 sehat 5 sempurna, dan apa-apa saja yang termasuk dari makanan 4 sehat dan 5 sempurna tersebut. Oke. Itu yang juru masak ya.
Next, yang kelima, ini ada 10. Yang kelima, ini berkemah. Berkemah, untuk memenuhi SKK berkemah, seorang pramuka siaga harus memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, sedikitnya sudah 3 kali mengikuti perkemahan sehari-hari, persari, dapat mengatur barang-barang di dalam tenda. Jadi apabila ingin berkemah, jadi sudah pernah mengikuti perkemahan sehari-hari. Yang kedua, mengerti dan dapat menjaga kebersihan perkemahan barungnya. Itu untuk berkemah. Oke. Yang keenam, ini gambarnya. Gambar yang lebih jelas ada di buku ya. Gambar ini adalah penabung. Penabung, untuk memenuhi SKK penabung, seorang pramuka siaga harus memiliki syarat. 1. Memiliki buku tabungan, tabanas, tabungan pramuka atau tabungan pelajar. Yang kedua, dapat menabung uang secara teratur dalam buku tabungan itu sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Yang ketiga, dapat dengan hafal menyanyikan lagu Mari Menabung ciptaan Imam Sutiono. Itu apabila ingin mendapatkan tanda pramuka menabung. Yang ketujuh, ya ada 10 ya. Masih semangat? Mudah-mudahan masih semangat. Yang ketujuh, di sampingnya ada, nampak enggak? Menjahit. Untuk memenuhi syarat SKK menjahit, seorang pramuka siaga harus memenuhi syarat berikut. 1. Dapat membuat sapu tangan atau alas meja atau taplak dengan tangan atau mesin jahit. Ayo, siapa yang bisa menjahit? Mudah-mudahan bisa menjahit semuanya. Belajar. Setidaknya kita bisa menjahit baju kita yang robek-robek sedikit itu. Belajar, ya nak ya. Yang kedua, dapat memasang kancing atau lubang baju dan membuat lubang kancing. Nah, sudah bisa kan semuanya memasang kancing pada lubang baju? Oke. Kemudian dapat membuat tanda barung dan kain dan menjahit tanda barung kainnya di bajunya seperti gambar yang seperti ini. Oke. Mana nih? Menjahit itu tidak harus menggunakan mesin jahit, bisa menggunakan manual seperti ini. Oke, menggunakan jarum jahit yang kita jahit sendiri. Untuk penjahit udah. Dapat membuat pakaian untuk boneka. Nah, supaya menghilang kebosanan di rumah, bisa belajar, mau coba bagaimana cara buat pakaian. Boleh ada kain perca atau kain-kain yang tidak digunakan lagi, kain lama. Siswa Miss mau ngisi puasanya setelah mengaji dan lain sebagainya, mau refresh biar lebih segar, puasanya tidak loyo, mau membuat baju boneka, bisa digunakan, silakan digunting dan dijahit, tapi dengan pengawasan orang tua. Jika ingin mengisi atau mencoba skillnya, mungkin siswa Miss bisa dan lebih pintar lagi mendesain bajunya. Oke. Dapat membuat pakaian untuk boneka atau membuat mainan boneka menggunakan baju, kemudian diisi dengan kain-kain percah, kain-kain yang tidak digunakan lagi, atau membuat pakaian dalam sendiri, atau membuat pakaian bayi seperti popoknya, guritanya, bajunya. Itu bisa dicoba apabila
siswa Miss punya waktu dan orang tua bisa mendampinginya. Oke. Yang ke-8. Oke, ke-8 ini ya, Nak. Yang ke-8 itu juru kebun. Jadi ini juru kebun. Syaratnya juru kebun ini adalah dapat mengenal sedikitnya dua jenis tanaman buah-buahan, sedikitnya, boleh lebih. Nah, dan 2 jenis tanaman sayur-sayuran. Ayo, di sini siapa yang tidak sebut? Coba ucapkan ketika melihat video ini, ucapkan jenis-jenis dari sayuran. 5 jenis sayuran. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sebutkan 2 jenis buah-buahan. Buah-buahan pasti tahu dong, lebih dari 10 pun bisa, ya kan? Kemudian dapat mempergunakan pupuk kompos. Ayo. Dapat menggunakan pupuk ini kan bisa dari kotoran hewan. Nah, bagaimana caranya? Apakah kotoran hewan tersebut langsung diletakkan setelah baru keluar langsung diletakkan pada tumbuhan? Tidak. Jadi ada proses-prosesnya. Yang ke-9 ini, ini pengamanan kampung. Ini pengamanan kampung seperti pentungan yang ada di pos kamling. Pengamanan kampung ini untuk mendapatkan tanda ini, maka pramuka siaga harus memenuhi syarat. Yang pertama, dapat membunyikan tanda bahaya dari kentongan, gambar kentongan ini, dan mengerti arti dan maksud bunyi kentongan ini. Bunyi kentongan pincang dan bunyi kentongan uluk-uluk. Jadi ada tanda-tandanya. Jadi tidak asal memukul kentongan tadi. Jadi harus ada tanda-tandanya dan harus mengerti. Yang kedua, menolong sedikitnya sesekali dengan jalan melaporkan kepada pos keamanan terdekat tentang pelanggaran, pencurian atau tindakan jahat yang telah menanam dan memelihara sedikitnya 1 jenis tanaman hias, 1 jenis tanaman buah-buahan ataupun jenis tanaman sayur-sayuran sampai bunga buah sampai dipanen atau sampai sedikitnya selama 3 bulan. Oke. Terakhir yang lebih jelasnya yang terakhir ini adalah gerak jalan. Ini adalah gerak jalan. Untuk memenuhi SKK gerak jalan, seorang pramuka harus memenuhi syarat. Pertama, mengenai cara dan telah melakukan dengan baik, sikap berdiri dan berjalan cepat atau lambat. Yang kedua, mengerti cara mencegah dan merawat lepuh di kaki. Yang ketiga, pernah mengikuti gerak jalan dalam satuan barung sejauh 5 km untuk putra dan 3 km untuk putri, dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali. Nah, cukup sekian dulu pembelajaran atau penjelasan tentang tanda-tanda, tentang lambang SKK, TKK dan semuanya, maksud dari dan syaratnya. File ini akan Miss kirimkan juga. Ini penjelasan dari Miss, tugas nanti di video terakhir. Oke? Lebih dan kurang Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.